pengunjung Masagi Cafe yang Allah muliakan dunia akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa selalu beristighfar di atas fitrah diri kita yang tercipta untuk beribadah. Kita berharap apa yang kita lakukan ini bisa menjadi penyebab datangnya kemudahan dalam hidup kita. Karena sering diingatkan bahwa hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Dan kita membutuhkan solusi pada permasalahan tersebut. Jawaban Allah itu datang dengan sebab. Dan sebabnya adalah ridhonya Allah. Dan ridho Allah yang paling mudah ini buat orang yang masih punya orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun ada di murka orang tua. Kita akan coba bahas berkaitan tentang kasih ibu sepanjang masa ini. Ini untayan kata yang nggak pernah menjadi sesuatu yang membosankan gitu lah. Ya, karena Allah memang berfirman dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita di surat Luqman ayat 15 itu. Wa wasainal insana biwalidihi hamalathu ummuhu wahnan wa fisaluhu fi amain aniskurli waliwalika ilayyal masyur. Iya. Ada firman Allah di mana Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi. Kata Allah wa wasainal insana biwalidayhi, bahwa kami perintahkan manusia ini untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi Allah tekankan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya ini telah mengandung dia dengan rasa yang cuma dia yang merasakan. Wahnan ala wahnin, lemah ya yang makin bertambah gitu loh. Wahnan ala wahnin, atau kalau bahasa letterleknya sakit di atas sakit gitu ya. Wahnan ala wahnin. Bukan cuma itu, wa fisaluhu fi amain, dan setelah melahirkan dengan perasaan yang sakit, cuma dia yang tahu sakitnya itu. Wa fisaluhu fi amain, ditambah lagi ada hak pada badannya ini, hak anak air susunya. Selama 2 tahun menyusui. Maka kata Allah aniskurli wali walidayka ilayyal masyir. Oleh karena itu bersyukur kalian kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Ini ayat azim, ayat yang betul-betul agung sekali. Karena kalau kita pahami dengan ilmu, kita akan tahu inilah alasan kenapa kasih ibu sepanjang masa. Ada beberapa hal yang beliau lakukan kepada anaknya yang anaknya nggak mungkin bisa membayar. Ya tadi kita dikandung sama orang tua kita. Jangan pernah merasa bahwa kita telah membalas jasa orang tua kita. Saya pernah sampaikan di beberapa kajian bahwa ada seorang pemuda yang menggendong ibunya dari negeri Yaman untuk berangkat haji bersama ibunya. Digendong ibunya dari negeri Yaman itu. Yaman itu Hadramut. Itu kalau naik pesawat hampir 2 jam. Kayak Jakarta Surabaya itu. Kita pakai pesawat, udah bilang repot sama ibu pesawat ya. Karena banyak yang dia mau, banyak ini, banyak itu. Ini digendong ibunya. Sampai di Ka'bah, dia tawaf. 2 kali putaran tawaf ketemu sama sahabat Nabi yang Abdullah bin Umar. Dia tanya sama sahabat, wahai sahabat Rasul, wahai Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku ini dari negeri yang jauh, negeri yang untuk menegakkan syariat, melaksanakan haji. Sekarang sampai di sini aku tawaf, aku gendong dia. Baru 2 kali tawaf aku ketemu sama kamu, aku tanya, ya, sudahkah aku membayar jasa beliau? Sahabat Nabi, sudahkah aku membayar jasa beliau? Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Bahkan hentakan napas sekalipun ketika melahirkanmu belum terbayar. Ini kan kabar yang nggak main-main. Kita merasa menggendong dari negeri yang jauh menuju tempat yang jauh
sudah capek. Bahkan kita merasa sudah mengajak dia beribadah kepada Allah sudah bagus. Berbakti itu bagus sekali. Tapi kalau dibilang membayar, satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Karena ini bukan masalah bayaran, ini bakti. Harusnya kau jadikan sabab, kau takkan pernah bisa menghilangkan cintamu padanya. Wallahi ya ummi, ismuki mangkusun fi qalbi. Demi Allah hai ibu, namamu terukir dalam hatiku. Oh lelaki sejati paham ini. Bukan berarti perempuan nggak paham ya. Perempuan bakal jadi ibu. Sehingga ketika Nabi mengatakan bakti seorang wanita kepada suaminya adalah baktinya kepada kedua orang tuanya. Maka nggak akan pernah dia salah memilih. Karena orang kalau sudah terikat rumah tangga untuk berbakti itu nggak gampang. Mesti lihat-lihat siapa dulu yang dibaktiin saat. Saya kalau pasangan saya orang yang soleh, nurut, baik, itu cium tangan juga berbaktinya enak. Tapi ya, susah. Nah, berarti kan jangan punya alasan setelah terikat. Sebelum terikat ada ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Kalau belum kenal ya cari tahu, karena berat sekali. Kalau ijab qabul telah dibaca, kau terikat dengan dia, demi Allah, dialah Rabbuki fid dunya, dialah Tuhanmu di bumi ini. Baktimu padanya, baktimu kepada kedua orang tuamu. Baktimu kepadanya, baktimu kepada kedua orang tuamu. Lain sama orang laki. Orang laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun posisimu dalam sebuah perusahaan yang kau kerja, atau mungkin perusahaan yang memang kau miliki, demi Allah, jangan pernah menelantarkan ibumu, ayahmu, baru istri dan anak-anakmu. Ini gak gampang. Karena gak sedikit orang berumah tangga ini karena memang pengen melepas dari keluarga. Udah gak kuat saat aku pengen berumah tangga. Aduh, gak kuat sama orang rumah. Ada yang begitu kan? Tapi ada orang yang berat berumah tangga, bahkan sudah berumah tangga pun gak pengen pisah. Kenapa? Karena ada ikatan yang tak tergantikan. Disalahkan ya kita kalau berumah tangga masih nyampur sama orang tua, disalahkan. Karena akan ada cikal bakal keributan nantinya. Ya, kita laki-laki ini kan kurang sejati yang sekarang ini. Ya, kadang-kadang kita mau ngasih ibu kita aja ngumpet-ngumpet dari istri. Habis kalau ketahuan jadi ributnya, saat ribut kalau perlu. Terang-terangan ini mah. Kamu lihat cara ngasih ibu saya begini, ini mah. Karena ini keramat dunia. Jangan senyum kau paksakan untuknya, ikhlaslah untuknya dalam senyum. Berjalannya bahtera rumah tangga kita karena ridho mereka. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Makin mengkelap, digas ngegas lagi. Terus kamu pilih ibu atau pilih saya? Ya ibu, pulang sudah. Jangan pernah membandingkan cintaku padanya. Karena gak akan pernah tergantikan. Dan itu Allah yang katakan. Maka Allah mengatakan bahwa wa wasainal insana biwalidayhi. Allah telah wasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya. Ayah dan ibu. Cuma ibu Allah katakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Beda dengan ayah. Walaupun ayah tetap pemimpin dalam rumah tangga, cuma ibu kan madrasah. Lelaki yang pintar bukan nikah sama orang-orangan toko, modal cakep tapi oneng. Cari yang cerdas. Anda bakal menitipkan anak sama orang cerdas yang agamanya bagus. Laki-laki fasilitasi perempuan buat belajar. Kita mah kerja banting tulang, berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret, betul tiap hari. Lawang laki-laki harus begitu. Laki-laki ngendon di rumah kayak gangsing Jawa, diem. Laki keluar, bu jangan dipegangin laki bu. Masya Allah, suruh keluar. Biar dia tahu betapa dia butuh rumah tangga. Karena orang laki seenak-enaknya di luar, enakan di rumah. Ya, kita tinggal di hotel bintang 5, makanan tinggal milih, tinggal nunjuk, tetap rumah lebih ajib. Ya, makanya hikmah dibalik laki-laki sering safar akan cinta dengan yang di rumah. Jadi gak usah khawatir, pergi mulu tat lama-lama lupain saya. Salah. Ya, kalau Islam tuh gak pernah salah menentukan syariat. Ya, orang laki suruh keluar. Ada masanya dia di rumah nanti. Ya, tapi keluar tuh hukum asalnya. Yakdu himasat wa taruhu bitonen.
Biarkan dia seperti burung. Nabi mengatakan laki-laki seperti burung, nggak bisa diam di sebuah tempat, bakal pindah-pindah. Makanya perempuan jadi ranting yang bikin burung tenang. Suruh keluar. Yakdu himasan wa taruhu bitonan. Suruh dia terbang pagi seperti burung, terbalik sore seperti burung. Kosong perutnya ketika pergi, penuh perutnya ketika sampai. Laki-laki seperti itu. Ya, makanya laki-laki perlu punya kaki. Zaman Rasul itu harus punya kuda. Zubair bin Awam nikah sama Asma, sama Nabi dikasih hadiah kuda. Karena miskin, Zubair ini miskin sekali. Kata Nabi, laki-laki mesti punya kaki keluar. Ya supaya tahu kau butuh dengan yang di rumah. Begitu bahasa Rasul itu. Ya makanya orang-orang dulu tuh ya laki gitu loh. Laki. Kadang-kadang laki lupa diri bahwa dia seorang imam. Imam di depan, makmum di belakang. Imam yang bilang waladhdallin. Istri anak makmum bilang amin. Ini mah kadang-kadang bini yang bilang waladhdallin, laki bilang amin. Bagaimana melahirkan generasi robbani? Berdoa Rabbi habli minas solihin juga nggak bakal punya anak yang soleh. Nggak ada ulama punya bapak takut sama bini, nggak ada. Percuma doa Rabbi habli minas solihin. Begitu pula wanita, nggak ada yang namanya ulama punya ibu yang kurang ajar sama suaminya, nggak ada. Belajar disiplin kita. Ya saya sih bisa kurang ajar, cuma karena saya pengen punya anak yang soleh, saya tahan nih, gitu loh. Mending begitu bahasanya. Ya, dia betul-betul paham bahwa memang syariat ini ya bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya, coba bukalah kitabnya para ulama, bukalah ibunda para ulama, bagaimana mereka menerapkan kemuliaan tersebut. Kalau sampai Allah mengatakan, "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin," ibumu mengandung kamu sakit di atas sakit, lemah yang bertambah, betul. Ya kalau masih telat seminggu, 2 minggu, 4 minggu, masuk 8 minggu, 12 minggu ya. Lama-lama tuh berat, lama-lama lemah. Kalau kita mau tes ya, udah kita taruh karung beras lah di perut kita deh, yang ukuran 3 kilo aja. Jangan dilepas, ikat sama gesper 9 bulan coba. Oh, ya apalagi kita orang laki, ketika bayi lahir kita suruh gendong. Ya Allah, itu hitungan menit juga. Aduh si mbak kemana sih mbak, repot nih gitu ya. Tapi kalau orang perempuan gak ada. Kita boleh bicara tentang masalah nge-gym, badan kita yang keker, six pack, tetap kekuatan perempuan sama kita. Ya, lihat nih anak warawiri menggambar. Kalau bapaknya gak bakal kuat begini. Ya, diingatkan kepada anaknya, ini ibumu dulu begini, nanti ibumu bakal tua. Bakal kayak anak kecil, yang mungkin pikun, jalan kemana. Bisa gak kamu repot seperti ini gitu loh. Masih ingat dulu ketika kau bawa gelas berisikan teh manis panas, kau tumpahkan di tempat yang ibu pernah ngepel ubinnya. Ibu cuma mengatakan sambil membersihkan kotoran tersebut, lain kali minta tolong sama mama yang bawain sayang. Ih, kamu tuh jadi berantakan lagi deh. Cuma begitu ibu kita. Nanti ketika dia sudah kayak anak kecil tua, udah bikin teh manis sendiri, gemeter bawa ke kamarnya, tumpah di rumah kamu yang mewah, yang lantainya terbuat dari granit yang mahal. Bagaimana kondisi emosi kamu saat itu? Mah, ya Allah mah, ngerepotin bener-bener. Lihat tuh akhirnya kan basah, kotor semua. Kalau mama kepleset nanti gimana? Beda. Orang tua kita nggak pernah seperti itu. Bahkan kalau boleh jujur, satu orang tua, satu ibu bisa megang banyak anaknya, 4 sampai 6 anak sampai 8 anak dipegang sama dia. Di masa tidak ada kemudahan seperti sekarang. Ya, zaman-zaman kita dulu kan, ya Allah, air yang nggak kayak sekarang, yang tinggal colok keluar. Dulu yang mesti dikompak, pakai kompak dragon, betul. Ditekan dulu bawahnya baru muntah itu air. Kadang-kadang pakai timba ya, pakai timba dulu. Masya Allah, berat, dan nggak ada babysitter, apalagi asisten rumah tangga, nggak ada. Semua dipegang sama ibu sendiri, semua dipegang. Anak ya dipegang semua, suami ya kepegang semua, lihat. Nggak ada lelah, nggak ada komplain. Anak dibesarkan dengan makanan yang serupa di pagi hari, sehingga sampai gede akur. Kenapa? Makanannya sama, seleranya sama. Beli baju begitu.
Ini kalau yang baju panel begini zaman dulu diborong sama orang tua kita ini biar anaknya seragam modelnya sama semua ya, sehingga kita bangkit dalam satu rumah tangga tuh dengan selera yang sama kurang lebih lah. Akhirnya timbul cinta sama saudara kita. Kita ngeliat baju bagus, saudara saya seneng nih. Kepikiran. Kalau anak sekarang enggak, karena dari kecil seleranya sudah beda. Orang tua sekarang nggak paham. Anak ditanyain semua pengennya apa kalau pagi. Sayang sini, si sulung mama. Kamu pengen makan apa? Aku pengen nasi uduk mah. Ah, ini adiknya. Kamu pengen apa? Aku pengen bubul. Kamu pengen apa? Aku mie goreng. Kamu ulen. Kamu lontong arem-arem atau apa? Dari kecil sudah berbeda. Baju begitu. Walaupun ini kan HAM, Ustaz. Anak dididik HAM, punya hak asasi. Dari kecil dia punya selera. Orang dulu tidak, disamakan dulu persepsinya, seleranya. Supaya apa? Supaya tegak syariat nanti. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu nggak mungkin mendapatkan yang paling kamu suka, yang terbaik, kecuali menginfakkan yang paling kamu suka. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu nggak mungkin mendapatkan yang terbaik dari Allah sebelum menginfakkan, memberikan yang paling kamu suka. Nah kalau suka kita sama dengan saudara kita pengen yang terbaik buat diri kita, saudara kita juga sama. Seneng aja bisa ngasih yang terbaik. Kalau nggak terdidik, yang kita kasih ya barang second. Ini kasih orang nih, udah jelek, udah jelek, udah jelek, udah jelek. Ini masih bagus jangan. Tapi kalau satu selera, ini nih yang bagus nih. Saya aja seneng apalagi orang. Tuh. Ya, bunga yang dipetik, buah yang dipanennya nampak sekali. Makanya kata Allah, coba kamu pikirkan. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami telah mewasiatkan manusia pada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dia, sakit yang makin sakit, lemah yang makin lemah. Apalagi sampai puncaknya kandungan. Ya, di mana usia kandungan tersebut sudah sampai kepada puncaknya. 36 pekan. 9 bulan lebih. Ada yang lebih. Kalau saya kata ibu saya ibu saya itu hamil saya hampir setahun katanya. Jadi berat sekali. Kedekatan kita sangat dekat sekali sama beliau. Karena kalau diceritain tentang susahnya melahirkan, Masya Allah. Sampai dinamain si Subhan karena si subuh. Pas lahir, nggak lama azan. Si subuh udah, gak usah pusing namanya. Subhan artinya subuh, bukan Subhan. Maha suci bukan. Pakai sod, Subhan. Orang yang bangun pagi. Ya dia ceritakan dan memang diperintahkan untuk menceritakan. Orang tua nggak usah malu. Sini nak. Waktu dulu melahirkan kamu tuh Masya Allah. Ujian berat. Udah ke dokter sendiri, periksa sendiri, lahiran sendiri, mau mati juga sendiri. Bapamu nggak jelas di mana waktu itu. Nah kalau si bungsu si mending nih, ya. Tangan sendiri, jelaskan. Kamu susah lahir mahal nak kamu nak. Membesarkan kamu ringan. Ini ringan jika melahirkan, besarkannya mahal sekali. Kamu jatuh, kamu sakit. Sendiri di malam hari, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Mama tatap wajah kamu nak demi Allah nak. Ya ada ini titipan ilahi nak. Mama punya hak pengen makan enak, cuma nggak ketelan kalau anak belum makan. Mama punya hak beli baju yang bagus, mama orang suka baju bagus, cuma nggak layak pakai kalau anak nggak menggunakan pakaian yang bagus. Lihat dalam kondisi yang minimalis harus memaksimalkan keadaan, ini nggak gampang nak. Jelaskan supaya anak tahu. Sehingga satu waktu nanti kau cuma buah yang dipetik nak. Jangan lupa buah itu dari tumbuhan. Tumbuhan ada yang menanam. Aku yang menanam kau nak. Aku bisa beli mangga kiloan nak. Sekarang mangga lagi murah. Sekilo ada yang 10.000 loh. Mama bisa beli berkilo-kilo nak. Tapi demi Allah, kalau menanam sendiri pohon mangga hingga grow up dan kemudian berbuah, panen memetiknya lain rasanya. Mama bisa panggil imam buat jadi imam di masjid mama. Mama punya uang, mama bisa gaji imam menjadi imam di sana. Tapi kalau imam itu anak yang pernah mama lahirkan, beda nak. Beda sekali.
Mama umroh, mama haji, mama punya uang nak. Mama nggak bingung nak. Ada mutawif yang bakal bimbing mama nanti. Tapi kalau sampai kamu anak mama yang menjadi mutawif mama, itu yang mama hayalkan nak. Tangan lembutmu bakal mengandeng tangan keriput mama ini. Memutari Ka'bah. Mama bisa dibimbing sama orang, nggak bisa. Mama masih kuat, ada mutawif. Cuma mama pengen tahu, mungkinkah anak yang pernah mama besarkan ini mau tawaf bersama mama? Paling tidak hayalkan indahnya tawaf bersama orang tua. Orang tua seperti itu. Orang tua seperti itu. Mama bisa beli, nah apa sih mama nggak bisa beli? Lalu Allah titipkan macam-macam. Mama nggak banyak jajan, banyak tabungan kok. Cuma bahagia ini nak, kalau kau datang dari kejauhan, kau tenda gua makan. Kau yang tahu nak. Mama nggak suka makanan, mama suka makanan. Kau yang tahu nak. Ada kebahagiaan yang tak bisa dikemas dalam ucapan. Senangnya ngelihat yang paham orang tuanya pengen apa. Orang tua cuma pengen didatengin. Ya, jangan bilang jauh sama orang tua nak. Kau punya motor, kau punya mobil nak. Ayo. Tinggal tarik gas sedikit doang nemuin orang tua. Masya Allah. Tak berat sekali sih nak. Mumpung badan ini masih hangat nak. Cium nak. Cium. Sini peluk mama nak. Mumpung masih hangat badan ini. Karena sebentar lagi nanti mama akan mendingin seperti mayit. Tangisanmu gak membangkitkan. Tak lagi kau bisa mendapatkan kebaikan. Ya, kenapa? Pintu surgamu telah tertutup. Itu yang membuat Hasan Al-Basri menangis. Menangis terseduh-seduh sampai muridnya bingung. Wahai Syekh, kau ajarkan kepada kami menerima takdir ilahi. Tapi saat ini kami melihat kau menangis dengan wafatnya ibumu. Apakah kau tak rela dengan takdirmu, wahai Hasan Al-Basri? Kata Hasan Al-Basri, lah, jangan kau beranggapan buruk tentang kepercayaanku kepada Allah. Tangisku ini karena merasa sedih. Bukan komplain dengan takdir. Setiap manusia pasti mati. Orang tua saya mati. Cuma permasalahannya, kematian orang tuaku ini menutup pintu surgaku di dunia. Itu membuat aku menangis. Aku cuma bisa mengirimkan doa, nggak bisa mendapatkan cintanya lagi. Aku cuma bisa mengirimkan kebaikan, membuat sesuatu yang baik buat dia. Tapi demi Allah, aku nggak bisa lagi mendapatkan ridhonya di dunia. Itu membuat aku menangis. Kebayang, hidup ini akan makin berat tanpa ridho orang tua. Itu yang dipikirkan. Cuma kan orang bisa begitu kalau tahu sebab. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni. Coba kamu bayangkan berat jadi orang tua itu. Wa fisaluhu fi amain. Sesibuk apapun dia sedang menikmati kehidupannya, anak nangis, ya harus nyusuin. Makanya dibalik hikmah menyusui itu kan sehat buat orang tua. Anak sekarang takut, ya nyusu lama-lama nanti nggak bagus badannya katanya. Lah, justru baik susui, itu hak anak. Ada hak anak pada badan kita, seperti rezeki yang kita berikan sama keluarga kita. Kalau kita orang laki ini, hak mereka ada di rezeki yang kita dapatkan. Kalau istri, ibu dari anak-anak kita, badannya itu hak anak. Dari mulai air susunya, kehangatan kulitnya, bahkan sampai tangis, air mata dan peluh yang dikeluarkan bermanfaat buat anaknya. Anak mesti paham, itu bukan cuma begitu saja lewat, tapi ada hukum sebab akibat. Lihatlah ibumu, lihat. Allah akan ambil semua kenikmatan nanti pada waktunya. Anishkurli, makanya coba deh kamu bersyukur sama aku, kata Allah. Karena enggak semua orang lahir punya orang tua, kamu punya orang tua. Enggak semua orang lahir itu bisa ngelihat orang tuanya. Ada enggak melihat orang tuanya? Kamu dibesarkan, kamu lihat orang tua kamu. Engke. Bayi kecil yang melihat orang tua tanpa bisa berkata-kata. Engke. Kau tatap wajah orang tuamu, kau melihat dia. Tapi berapa banyak anak yang terlantar di panti asuhan yang enggak tahu siapa orang tuanya. Kau tak bersyukur. Padahal syukur itu menambah nilai yang kau miliki. La in syakartum la azidannakum. Ya Allah Ustaz,
Saya pengen Ustaz berbakti sama orang tua saya. Cuma kan saya perempuan Ustaz. Makanya sejak awal mau menikah, kalau perempuan yang berilmu, dia bakal bilang sama suaminya, kaulah pemimpinku di muka bumi ini, takkan pernah tergantikan baktiku untukmu. Tapi aku manusia. Aku juga punya rasa sama orang yang pernah aku cintai, yaitu orang tuaku. Kira-kira kalau kita sudah berumah tangga nanti, maukah mengizinkan aku untuk menemui orang tuaku di waktu yang aku inginkan? Kalau lelaki yang betul-betul mulia, dia akan berkata, temui dia. Yang penting jangan menelantarkan aku, temui dia. Kalau perlu tiap hari temui dia. Kalau perlu nggak usah izin kalau masalah orang tua. Kenapa? Kita bakal punya anak. Al-jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Anak kita bakal diambil orang nanti. Apalagi Pak. Ya demi Allah. Kita ini ayah. Akan berasa jadi ayah kalau udah punya anak perempuan. Kalau masih punya anak lagi kita cuma bangga. Nih jagoan-jagoan aku nih. Ya. Tapi nanti punya anak perempuan lain rasanya. Dan umurnya pendek anak perempuan itu. Berat jadi seorang ayah nanti. Perasaan belum lama kita kepang anak gadis kita ini, kita mainin poninya, kita gendong-gendong, kita suapin, kita pakai kerudung, si lucu papa. Belum lama loh. Masuk usia 16, 17, lulus SMA, ada yang lamar kita kawinkan. Kebayang nggak? Tahun-tahunan bersama kita, kita lepas sama orang yang baru dia kenal. Nggak gampang jadi mertua itu. Jangan suka bilang, Ustadz, bagaimana cara membagi cinta antara orang tua dengan mertua? Nggak ada pembagian. Insting yang berjalan, hati yang melakukan. Jadi orang tua nggak tergantikan, harta mertua nggak bisa mengalahkan. Cuma jadi mertua kan berat. Anak yang dia lahirkan, anak yang dia besarkan dengan cinta, diambil orang yang baru dikenal. Wow, kita belum tentu sanggup begitu. Sekarang dengan gampang kita mengatakan orang tua kita dulu baru mertua kita. Nggak bisa. Kalau pengen merasakan cintanya anak tak akan pernah henti sama kita, jangan pernah menentang istri kita untuk dekat sama orang tuanya. Biarkan, cuma jangan berlebihan. Ingat ada kewajiban. Ya, kalau perempuan dilarang ziarah karena niyaha. Niyaha itu artinya meratap. Tapi kalau mendatangi orang tua disyariatkan supaya paham. Kita ini orang tua. Ya, anak bakal bagaimana sama kita tergantung kebiasaan kita. Maka dibilang tadi al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ya'mal mithqala dzarratin sarra yarah. Ya, kau berbuat kebaikan yang banyak, Allah berikan kebaikan buat kamu. Kau berbuat keburukan yang banyak pun Allah balas kamu. Makanya berbuat baiklah. Di situ Allah mengatakan, aniskurli, bersyukurlah kalian kepadaku, aniskurli. Bersyukurlah kalian. Bermuhasabah diri. Magorroka birabbikal karim. Jangan mencemoohkan perintah ibadah dari Tuhanmu. Coba kau belajar bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Aniskurli. Wali walidaika ilayal masir. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada orang tuamu. Ya, karena kalau bukan orang tua mah nggak bisa. Ya, udah nggak ada yang gaji. Ya, kerja 24 jam, hasil mesti maksimal. Siap dikomplain, nggak boleh kesel. Udah banting tulang, nyuci juga, ngepel juga, masak juga. Dengan gampangnya sepatu sendal kotor masuk ke dalam. Ya, makanan yang nggak dibersihkan, dikomplain rasa nggak enak masakannya dan lain sebagainya, nggak bisa komplain. Gampang, ya. Makanya sampai kapan mau kita mau merenungkan, ya Allah iya benar ya. Ini kasih orang tua sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah, kasih orang tua sepanjang jalan, betul. Kasih anak sepanjang galah itu betul sekali. Ya, ada batasan, kita punya 1000 alasan. Ya, orang tua nggak pernah naruh anak di tempat penitipan anak. Nanti kita nggak nutup kemungkinan dengan bahasa bijak, seakan-akan kita pengen memberikan yang terbaik sama orang tua kita. Kita panggilkan babysitter, biar dia tinggal di sebuah tempat panti jompo. Wow, dahsyat sekali. Dulu orang tuamu nggak berpikir seperti itu. Karena dia tahu sekali ini hasil yang kumiliki.
Buah tangan yang kudapatkan dari Allah. Bahkan ketika 100 orang membenci dia, sayalah orang yang 101 yang mencintai dia. Dia tatap anak yang punya 1000 kesalahan. Dia siapkan 1001 maaf untuk anaknya. Masya Allah. Ya, saya sempat sampaikan di beberapa kajian tentang kisah nyata yang saya lihat sendiri itu. Ada seorang ibu yang mau menjenguk anaknya ke penjara. Karena anaknya ini bandel narkoba. Ya, di tangannya itu dia bawa sebungkus rokok yang berbeda jenis. Karena dia belinya ketengan tuh rokok kayaknya. Ini kejadian ini sebelum tahun 2000-an ini. Saya tanya mau kemana bu? Mau ke sini, ke Polres. Loh kenapa ke sana? Anak ini ditangkap. Oh, bapaknya mana ya? Bapaknya boro-boro mau nengoki. Sudahlah ini anakku, aku yang melahirkan, aku yang membesarkan. Ketika banyak orang tidak suka sama dia, ya saya harus tetap suka sama dia. Allahu Akbar. Ini rokok buat apa? Ya kan biasanya kalau nengokin kan harus ngasih yang jaga penjara katanya. Astagfirullahaladzim. Coba. Segitunya dia hilangkan rasa malu, dia datangi buah hatinya. Walaupun mengecewakan. Itu orang tua. Kesel sama anak jalan, gak usah khawatir, orang tua mendoakan. Kita udah mulai jadi orang tua, udah mulai berasa. Ada benih cinta yang Allah tanamkan dalam diri kita. Kesel sama anak, marah sama anak. Anak jalan, bukan kita maki, kita laknat, bukan. Ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah. Orang tua mulai berasa kita. Kesel sama anak, malam kita bangun. Habis tahajud witir, tengokin kamar anak. Anak nggak tahu kita berkata, "U'izzukuma bikalimatillahi tam min kulli syaitan rajim min hamatin wa min ainin lama." Kita doakan, anak nggak tahu kalau kita mendoakan dia. Anak cuma tahunya komplain. Mama, mana minuman aku semalam? Aku ketiduran sudah nggak ada. Mama kelewatan. Kata mamanya, ya Allah, kok kamu bilang begitu sayang? Kamu tahu gak? Semalam kamu bikin susu coklat yang manis sekali. Ya, sementara ini musim hujan, nak. Semut naik ke atas dinding. Siapa yang tega ngelihat kamu tidur disemutin? Kamu nggak tahu. Kalau mama biarkan, yang ada semut masuk ke dalam telinga kamu nanti, nak. Kita nggak tahu. Kita nggak paham. Sehingga kayak ada sebuah cerita, ya. Ada cerita wallahu a'lam bishawab, ya. Ada seekor burung pipit yang komplain sama Allah katanya. Satu waktu burung ini nggak pernah lagi berbunyi. Dalam cerita dikatakan penghuni langit bingung karena nggak mendengar suara burung pipit tersebut. Hingga dicari kenapa alasannya, ya kemudian diutuslah malaikat dan ditanya pada burung tersebut. Apa yang membuat engkau enggan berkicau wahai burung? Aku lagi kesal sama Tuhan. Kenapa kamu kesal? Karena sarang aku di sebuah pohon hancur oleh makhluknya yang bernama angin badai. Aku kesel, aku malas berbunyi kalau begitu. Sehingga alam gak mendengar kicauku. Apa kata Allah? Kenapa kau benci dengan kenyataan? Siapa yang gak benci? Sarang yang kubuat dengan susah payah dihancurkan begitu saja. Kata Allah, tahu gak kamu? Ya, kenapa aku hancurkan dengan angin hingga sarangmu hilang? Karena kalau tidak, kamu akan tidur di sarang tersebut. Sementara ada ular yang mau memangsa kamu di dalam sarang. Dengan badai tersebut, angin tersebut dihancurkan sarangmu, kamu pun terbang. Kamu selamat dari patokan ular tersebut. Si burung pipit mengatakan, kadang-kadang kita begitu. Kita nggak suka dengan sebuah kenyataan, padahal ada hikmah di balik kenyataan tersebut. Orang tua atau Allah dan orang tua kita, kadang-kadang banyak yang kita nggak paham. Kita nggak pernah tanya sama orang tua kita, dia juga manusia yang punya maksud kalau punya anak bagaimana nanti. Kita udah mulai menjadi orang tua, betul? Kita ngeliat anak kita nih, pengen sih yang satu jadi ini nanti nih, yang satu jadi ini. Ya Allah, pengen dia gini. Pernah gak kita tanya sama orang tua kita,
Mama pengen apa sebenarnya? Ini anakmu mah dulu punya harapan seperti apa? Jangan sampai yang kulakukan ini yang mama nggak suka. Apalah artinya hidup sukses kalau orang tua nggak suka dengan kesuksesan tersebut? Tanya, kita nggak pernah tanya itu. Terkadang enjoy kita kerja, orang tua kita nggak suka. Bukan berarti kita nggak punya apa pendirian, bukan ya? Karena kalau memang keinginan orang tua nggak melanggar syariat, melegalkannya itu jauh lebih baik ketimbang selera kita. Tanya sama orang tua kita, mah dulu waktu aku dilahirkan punya harapan apa mah? Ya mama nggak punya harapan banyak sih sebenarnya, mama cuma pengen kamu jadi anak yang soleh, jangan tinggal sholat 5 waktu nak. Ya, Kak mama cuma pengen kamu jadi anak yang paham bahwa mama ini makin hari makin lemah bukan makin kuat nak. Ya, mama nggak bisa memisahkan kamu dengan istrimu atau dengan suamimu, nggak bisa. Kamu sudah punya rumah tangga sendiri. Cuma mama pengen kamu sadar, kamu masih punya orang tua. Bahtera rumah tanggamu ini gak mungkin bisa berlabuh di sebuah pelabuhan cinta yang kau hayalkan. Kalau ridhoku tak kau miliki nak. Jangan pernah kau paksa minta ridho, karena ridho gak bisa dipaksa keluarnya nak. Ya keluar dengan sendirinya nak. Coba timbulkan. Kau yang tahu, kau yang paham nak. Oh Masya Allah. Dia ngobrol. Kita sama orang bisa dandan. Ganteng cantik mau kemana anak mama? Ya Allah ganteng bener. Ya ma mau ketemu bos ma. Kalau nggak rapi gimana sih ma? Kamu cantik betul nak, mau kemana? Ketemu teman. Teman aku ini hebat banget ma. Aku kalau ketemu dia kalau nggak rapi kayak gimana gitu loh. Itu seolah ada orang tua kecewa. Ya Allah, itu bos yang mau ditemuin dia itu apa sih jasanya dibanding diriku? Ini teman yang dikatakan cantik, yang baik sama dia, apa sih kelebihannya? Tapi demi Allah, ini anakku gak pernah berdandan untuk berjumpa denganku. Pernah gak kamu berikan sebuah baju yang baru ke mama kamu, ke ayah kamu? Apa ini nak? Pakai mah. Pakai pak. Buat apa? Pakai. Hari ini aku pengen melihat mama dan papa cantik dan tampan. Kita makan di tempat yang kalian mau. Coba sekali-kali. Kamu pernah berdoa kan? Ma, doakanlah anakmu sukses, ma. Paling gak punya mobil lah, punya rumah, ma. Ketika kau sudah punya mobil, punya rumah, jangan orang lain yang memasukinya. Mereka dulu yang paling berhak. Kadang-kadang kita gak sopan. Minta doa orang tua, diberikan sama Allah jawaban doa tersebut, punya mobil, punya rumah. Orang lain yang tak ada hubungan yang kau undang. Ini pelabuhan dunia akhiratmu, tak pernah kau paksa masuk ke rumahmu. Ini kita kadang-kadang gak tahu diri kita. Ya. Kita gak pernah khususkan piring, gelas yang terbaik buat mereka. Kita merasakan susah resesi ekonomi di Indonesia. Orang tua kita juga manusia, bahkan makin lemah, makin gak kuat menghadapi resesi. Pernah gak kamu tanya masalahnya apa, mah? Butuhnya apa? Ya, Masya Allah. Sementara sudah banyak kemudahan. Dulu mereka mencintaimu, tak ada kemudahan. Sekarang kau bisa mencintai mereka dengan kemudahan. Ada kendaraan, gak pernah masalah dengan bahan bakar, dana selalu ada. Tanyakan kebutuhan sama mereka. Apa mama butuhkan? Ma, akhir tahun nih. Ya, kita orang Indonesia suka ada liburan akhir tahun. Mama mau kemana? Tanya. Oh mau umroh. Oh mau aku gandeng. Doain mah. Mudah-mudahan 1-2 bulan ini aku punya rezeki. Kita umroh mah. Coba tanyakan. Kalau bicara jadi nggak jadi kan izin Allah. Cuma ajakan tersebut membuat orang tua itu senang. Dan ketika kita membuat orang tua tersenyum, wallahi, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kau cintai yang di bumi, Allah mencintaimu yang di langit sana. Nah kalau Allah sudah mencintai kita, apa kata Allah? La kuntu ahbabtu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Aku yang bakal menjaga telinganya. Wa basrahu alladhi yubsiru bi. Aku yang bakal menjaga pandangannya. Wa yadahu allati yubtisu biha. Aku yang menjaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu allati yamshi biha. Ku jaga kaki yang dengannya dia melangkah. Idza sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia meminta pasti ku beri. Wa idza sta'adzani la'udannahu. Kalau dia minta perlindungan pasti ku lindungi. Lihat, banyak kemudahan. Kalau paham.
Makanya mesti dipahamin diri kita ini untuk mengerti. Dan jamaah, kesempatan itu nggak lama lagi. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak lama lagi. Ya, imma kita duluan, imma orang tua kita duluan, kita nggak tahu. Tapi kalau masih ada, wallahi temui mereka. Temui mereka. Allah akan muliakan kita insya Allah. Ya. Jadi istilah kasih ibu sepanjang masa ini ya bukan cuma sekedar ungkapan. Ya, tapi untayan kata yang keluar dari pemahaman yang betul. Ya, karena sampai kapanpun kita nggak pernah bisa membayar itu. Nah, buat anak ingat itu. Buat orang tua ingat. Kita ini anak tangga buat anak-anak kita. Kita nggak pernah menuntut balasan dari mereka. Cuma kita harus berikan pemahaman kepada mereka bahwa ridhonya Allah di ridho orang tua. Maklumi ibumu nak, maklumi ayahmu nak. Makin tua makin cemburuan, makin tua makin ngeselin, makin tua makin emosional. Siapkan maklum lah nak. Dulu mama juga nyiapin maklum buat kalian. Kalian marah-marah sama mama, emosi, karena kalian nggak paham. Tangan mama cuma dua. Mama aku pengen makan, lama banget sih ma. Ya Allah nak, kan anak ada 4, ada 5, ada 6. Atu-atu, kompornya dicolok, penggorengan cuma 1. Mama siapkan maklum. Sekarang kamu siapkan maklum nak buat mama. Ya, dalam kemudahan kau maklumi kami. Dulu dalam kesulitan kami siapkan maklum buat kamu nak. Nah, muhasabah. Kalau bisa seperti itu, wow. Ya, rumah tangga kita banyak ujian, cuma banyak solusinya. Karena hidup berbeda dari satu ujian ke ujian yang lain. Ya, mulai muhasabah diri. Mulai hari ini jangan sampai kita nggak temui orang tua kita nggak berbakti sama mereka. Ya, kurang lebih lah. Orang perempuan mesti paham. Orang laki itu yang pertama ibunya, ayahnya, baru kita, baru istrinya. Siapkan maklum, nanti anak laki-lakimu bakal begitu. Jangan pernah cemburu pada hubungan mereka antara suami dengan ibunya. Nah, itulah merupakan sebuah penyebab datangnya keberkahan dalam hidup. Laki-laki juga sama. Mulai hari ini ngasih orang tua nggak usah ngumpet-ngumpet, terang-terangan. Ya, kalau perlu belilah seperti mangga, ajak istrimu sini sayang, sini. Pilihin yang gede, yang sedang sama yang kecil. Iya, seneng. Nah, ya. Nah, ini yang gede ini kasih mama. Nah, kita sisanya kasih mama dulu. Mama nggak mungkin habis banyak ini. Nanti dia bakal bagi kita lagi. Tapi dia seneng diduluin. Jangan ngiri ya, kalau ini gaji, aku kasih mama. Mama ambil dulu, sisanya aku dengan keluarga. Masya Allah. Dulu ada orang yang terjebak dalam sebuah goa. Ya, dia bertawasul dengan amal soleh, goa itu terbuka. Apa amal solehnya? Dia bilang, ya Allah, aku punya orang tua yang sakit, sudah tua renta. Dan kebiasaanku itu memerah susu untuk mereka. Hingga satu waktu aku perah susu untuk mereka, aku datang mereka tidur. Sementara istri dan anakku menangis minta susu tersebut. Aku bilang enggak, kebiasaanku orang tua dulu baru kalian. Cuma kan tidur, biarin, tunggu bangun dulu, jangan dibangunin. Sehingga sampai orang tuaku bangun, aku kasih susu. Baru istri dan anak-anakku. Ya Allah, kalau itu merupakan sebuah kebaikan, ya Allah, geser batu yang menutup pintu gua ini. Allah geser. Bertawasul dengan amal saleh. Ya Allah, aku orang laki yang sudah berusaha bekerja. Cuma penghasilanku nggak pernah bisa mencukupi, ya Allah. Ya Allah, aku bertawasul. Sampai detik ini, aku nggak pernah bilang enggak sama ibuku. Apa yang dia minta pasti ku beri. Ya Allah, kalau itu baik, ya Allah, mudahkan usahaku. Sukses insya Allah. Cuma kalau nggak ada yang kita omongin sama Allah, ya wajar kalau kita nggak sukses. Nggak ada kelebihan. Padahal ridho orang tua ini memperkecil semua permasalahan. Sebesar apapun masalah kita di muka bumi ini, kalau orang tua kita ridho, Allah ridho, nggak ada masalah sudah. Seberat apapun penyakit yang kita miliki demi Allah, kalau orang tua kita ridho, Allah turunkan penyembuhnya. Ini yang bisa kita jaga perasaan orang tua kita. Dan efek positifnya apa? Yani kalau kita jaga perasaan mereka, anak-anak kita pun bakal bisa seperti itu nantinya, insya Allah. Ya,
Wallahu a'lam bishawab. Ayo kita berdialog. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadlu na'am. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah Ustaz, jazakallahu khair. Bagi yang punya pertanyaan, waduh, kalau bahas orang tua dan apalagi ibu ya Ustaz, langsung berbes bili semua Ustaz. Langsung bergetar semua hati dan kelopak matanya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan saja atau mungkin bisa